Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita bahas saham-saham yang akan kita trading kan di hari Selasa besok ya, karena besok masih libur. Saya sudah punya 4 saham. Yang pertama itu GPRA teman ya. Nah, GPRA ini naik kemarin 7% ya, dengan volume yang cukup bagus ya. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya ini teman, yang menarik ya, menurut saya yang menarik itu dia sudah break resisten di sini ya. Jadi resisten di area sini sudah di break dengan volume yang cukup meyakinkan ya. Ini volume. Jadi kalau teman-teman melihat break resisten ya, itu ada namanya fake break ya. Jadi volumenya itu tidak mendukung ya. Jadi volume break yang bagus itu ya, diiringi dengan volume yang cukup bagus ya. Nah, seperti ini cukup bagus, tapi bukan jaminan juga ya, bukan jaminan, itu cuma kebiasaannya saja ya. Kalau break itu dengan volume kecil, biasanya itu bandar memancing buat retail ya, buat retail masuk dan mereka jualan ya. Nah, ini GPRA kita pantau besok, kebetulan dia juga secara fundamental ini bagus kalau teman mau lihat di sini ya. Nah, ini perusahaan sangat bagus sebenarnya ya, walaupun dividen mereka itu kecil sekali ya, tapi secara laporan keuangan ini sangat sehat sekali ya. Jadi teman mau invest pun di sini nggak ada masalah. Tapi sesuaikan, kalau plannya itu memang scalping atau trading, teman begitu turun atau loss langsung cut loss saja, supaya jangan bingung lagi ya. Saya selalu mengatakan kalau memang plannya itu scalping atau trading, teman tidak boleh nginap sahamnya ya, biar tidak galau. Nanti turun terus, nanti teman psikologinya terganggu ya. Itu yang pertama GPRA. Kemudian yang kedua MedS teman ya. MedS. Nah, ini dia. Nah, yang menarik di MedS ini ya, ini kemarin dia naik sekitar 6% dengan volume yang cukup bagus juga ya. Nah, teman bisa lihat ini. Nah, di sini yang menarik, di sini ada resisten ya, support maksudnya. Boleh dibilang ini hampir saja membentuk double bottom ya, double bottom. Jadi ini sangat menarik menurut saya. Dan sejarahnya MedS ini kalau naiknya juga gila-gilaan ya, gila-gilaan. Kemudian kalau di teman-teman paham atau para penganut teknikal ya, ini sudah membentuk lower high ya, lower high. Jadi dia trennya turun, tapi di sini low yang sebelumnya ya, low sebelum itu lebih rendah dari low sekarang ya. Artinya low sekarang itu lebih tinggi dari low sebelumnya atau lower high. Ini juga sangat menarik. Besok kita pantau MedS ini ya. Kita tidak usah melihat fundamental biar teman-teman tidak kacau karena kita trading atau scalping ya. Kita plannya untuk trading atau scalping. Kalau nanti buat swing atau invest kita bedakan lagi lah kontennya ya. Kita bedakan lagi. Oke. Itu MedS yang kedua. Dan kemudian yang ketiga FVCT. Oke, FVCT. Nah, ini sebenarnya juga sudah beberapa kali ya saya bahas FVCT ini. Tapi sekarang agak berbeda teman ya. Ini kita bahas untuk scalping sekarang, bukan untuk invest atau swing ya. Kenapa? Karena yang menarik menurut saya di sini sudah ada. Nah, ini sideways teman ya. Jadi harga itu tertahan di 92. Teman bisa lihat ini tidak pernah tembus ke 92, walaupun dia pernah tembus tapi naik lagi. Seolah harga itu memang ditahan di 92. Tapi ini sangat sepi sekali ya. Sideways itu karena sepi ya. Jadi kita tidak bisa langsung HK karena bisa jadi mereka bukan bandarnya tidak mau menggerakkan dulu harga ini, tapi kita pantau saja VCT ini ya. Kita pantau saja. Begitu dia bergerak kita langsung masuk ya. VCT menariknya karena dia sideways. Dan teman-teman kalau invest di sini atau swing di sini saya sangat rekomendasikan ini. Ini saham bagus secara fundamental ya. Ya, saya sudah posting juga itu FVCT beberapa kali ya. Dan ini sangat recommended ya. Ini saham baru IPO, bisnisnya bagus ya, bisnis perkayuan kalau nggak salah. Cuman karena anjing di luar, di Amerika, mereka ekspornya ke sana, tentu saja ini berpengaruh ke perusahaan yang dibayar menggunakan dolar
Oke, itu FWCT. Kita pantau besok. Kemudian yang kelima NSSS ini teman ya. NSSS sebenarnya dia turun ya. Dia turun sangat tajam sekali ya 4%. Tapi justru menariknya di situ menurut saya ya, menariknya di situ. Kenapa? Karena penurunannya itu dengan volume yang kecil ya. Teman lihat di sini volumenya kecil sekali ya. Tapi ini juga sama kasusnya dengan FWCT, ini bukan untuk langsung dibeli, untuk langsung di HK ya. Karena gimana pun, bahkan ke semua saham tadi seperti GPRA juga, MS dan Laju misalkan, itu juga tidak akan pernah tidak akan langsung kita HK ya, karena kita memang harus lihat pergerakan dulu. Oke. NSSS seperti yang teman ketahui, ini juga diborong oleh asing setiap hari. Nah ini dia ya, foreign ini tiap hari beli besar-besaran, tapi nggak tahu kenapa harganya belum terlalu naik signifikan. Tapi secara tren sebenarnya dia naik terus teman ya, dia naik terus. Mungkin kita tidak menyadarinya karena kita biasa menunggu saham ini arah ya, tapi kenyataannya saham ini secara perlahan dia naik terus setiap hari ya, jadi tidak terdeteksi sama retail ya. Oke, kemudian yang terakhir Laju belum tadi ya, yang kelima Laju. Nah Laju ini yang menariknya, dia sudah berada di MA10 ya, di atas MA10 yang garis biru ini. Nah besok kita pantau, kemarin dia tidak terlalu kuat ya, karena volumenya kurang banyak ya, kurang tinggi ya, jadi dia tidak kuat naik kemarin dengan volume yang kecil. Semoga saja besok direspon lagi Laju ini, kita pantau besok ya. Jadi ada 5 saham untuk besok itu, atau untuk hari Selasa itu GPRA, MNS, Laju, FWCT dan NSSS. Nah teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau teman-teman ragu untuk entry ya, teman-teman langsung bikin rencana, begitu dia turun 1-2% teman langsung cut, biar teman-teman tidak takut atau tidak ragu-ragu lagi untuk entry. Kalau teman mau coba saja semuanya, teman-teman beli dulu ya, semuanya teman-teman beli ya, kelima-limanya misalkan, atau yang 3 saja yang merah-merah ini nggak usah. GPRA, MNS, Laju misalkan ya, begitu pasar buka teman langsung HK atau beli langsung di harga berapa dia ya, kecuali di harga terbang ya, kalau terbang jangan masuk. Di harga pembukaannya misalnya, kalau teman langsung beli, teman langsung siap-siap untuk cut loss di 1 atau 2%, atau langsung pasang stop loss ya. Begitu cara mengasah mental supaya teman-teman tidak ragu-ragu untuk entry ya. Kalau teman-teman ragu, berarti teman-teman tidak punya plan untuk jatuh ya. Kalau kita ibaratkan seorang Valentino Rossi itu, kenapa dia berani menggeber motornya 350 km per jam? Karena dia tahu dengan sistem keamanan kostumnya ya, baju balapnya itu. Kalaupun jatuh dia tidak akan kenapa-kenapa, karena dia yakin dengan keamanan ya, dengan helmnya, sepatunya, bajunya. Begitu juga dengan trading. Teman kalau tidak punya keamanan yang bisa teman yakini ya, kalau teman tidak yakin, tidak ada yang teman yang menjamin keselamatan teman, itu teman-teman tidak akan berani masuk ya. Itu saja kuncinya ya, dan itu sangat logis. Kalau teman tidak punya plan, tidak punya persiapan untuk jatuh seperti pembalap MotoGP tadi, teman tidak akan pernah yakin dan tidak akan pernah berani untuk trading. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat.